Selamat datang kembali di penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak gitu? Mungkin lagi ngerjain proyek yang rasanya kok buntu ya? Atau bertahan di hubungan yang udah nggak sehat? Bisa juga mempertahankan investasi yang rugi terus. Anda tahu gitu sebaiknya ya udah berhenti aja. Tapi suka ada suara kecil kan? Aduh, sayang banget udah terlalu banyak nih yang dikorbanin. Nah kali ini nih, kita bakal coba telusuri satu jebakan berpikir yang umum banget. Ini kita ambil dari wawasan materi sumber Anda. Kita akan bahas soal sunk cost fallacy, atau ya kekeliruan biara terpendam lah istilahnya. Tujuannya apa? Biar kita paham, kenapa kok susah banget ya ngelepasin sesuatu hanya karena kita udah investasi di situ. Padahal logika bilang, udah aja, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi kalau dari sumber Anda nih, inti dari sunk cost fallacy ini apa sih sebetulnya? Intinya ya? Kecenderungan kita buat terus ngelanjutin sesuatu. Entah itu usaha, proyek, apa aja deh. Cuma karena kita udah nanem banyak sumber daya di situ. Bisa uang, waktu, tenaga, ya kan? Padahal nih, kalau dipikir jernih, berhenti mungkin, pilihan yang lebih oke. Sumber Anda kasih contoh bagus tuh soal manajer iklan, yang nggak mau stop kampanye iklan padahal udah jelas gagal. Alasannya, wah kita udah keluar uang banyak banget, kalau berhenti sekarang ya sia-sia dong semuanya. Nah, ini kedengaran familiar nggak sih? Betul sekali. Dan ini kuat banget loh jebakannya. Kenapa? Karena nyangkut ke psikologi kita. Ada semacam keinginan gitu ya, buat kelihatan konsisten. Sama menghindari rasa nyesel atau rugi. Ngakuin kalau investasi kita, uang, waktu, atau bahkan emosi, itu sia-sia, itu rasanya sakit kan? Jadi ya kita cenderung mencari pembenaran. Pembenaran buat pengeluaran masa lalu itu dengan cara terus lanjutin aja. Harapannya bisa balik modal atau keadaan membaik. Padahal ya, keputusan rasional itu harusnya fokus ke prospek masa depan, bukan ke biaya masa lalu yang udah hangus, udah nggak bisa balik lagi. Nah, disitulah letak irasionalnya. Hmm. Oke. Jadi rasa sayang sama yang udah dikeluarin itu ya, yang sering bikin kita jadi nggak jernih lihat ke depan. Masuk atau banget sih? Tepat, emosi itu perannya gede banget di sini. Contoh lain dari sumber Anda juga menarik tuh soal teman yang bertahan di hubungan bermasalah. Itu juga nunjukin hal yang sama, alasan dia bertahan itu bukan karena hubungan kedepannya bakal bagus. Tapi lebih karena, aduh aku udah investasi energi banyak banget di hubungan ini, rasanya salah aja kalau dibuang gitu aja. Nah, perasaan investasi emosional masa lalu ini yang akhirnya ngatur keputusan dia ke depan. Ngalahin penilaian rasional soal apa sih yang sebetulnya paling baik buat dia nanti. Ini bagian yang menarik banget ya. Karena sadar sama pola ini di diri sendiri itu kan langkah pertama yang penting banget. Tapi mungkin juga yang paling susah ya. Apa sumbernya ada nyinggung gitu, kenapa sih kok kita susah banget nyadar pas lagi kejebak sangkos ini? Sumbernya nggak secara gamblang ya, merinci kenapa persisnya sulit dikenali, tapi implikasinya sih jelas, ada kaitannya sama bias kognitif dan emosi tadi. Kita itu kan cenderungnya nyari pembenaran ya, buat keputusan kita di masa lalu, lebih gampang ngelanjutin di jalur yang sama daripada ngakuin kalau kita salah atau rugi. Perlu ditekanin juga nih, seperti yang disinggung sumber Anda tadi, biaya terpendam ini luas loh artinya, bukan cuma soal duit. Bisa jadi waktu yang udah kita habisin, misalnya baca separuh buku, tapi ternyata bosanin banget. Atau tenaga yang udah kita keluarin buat proyek sampingan, tapi kok nggak jadi-jadi. Komitmen emosional juga bisa. Kesalahan mendasarnya ya sama aja, kita terlalu fokus sama apa yang udah hilang atau udah dikeluarin. Bukan fokus ke apa potensi untung atau ruginya di masa depan. Keputusan terbaik itu selalu lihat ke depan sebetulnya. Oke, jadi pelajaran utamanya nih buat Anda yang dengerin apa dong? Intinya sih, coba deh lebih sadar pas mau ambil keputusan. Terutama keputusan buat lanjut atau berhenti. Coba tanya ke diri sendiri, kalau saya mulai ini dari nol hari ini, dengan info yang saya punya sekarang, saya bakal tetap ambil jalan ini nggak ya? Fokusnya itu ke biaya dan manfaat masa depan. Coba singkirin dulu deh investasi masa lalu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Seberapa sering sih Anda, mungkin tanpa sadar ya, ngebiarin investasi masa lalu itu bisa waktu, uang, tenaga, atau emosi mempengaruhi keputusan penting Anda hari ini? Padahal biaya itu seharusnya udah nggak relevan lagi buat nentuin langkah terbaik Anda ke depan. Gimana tuh? Nah itu dia. Sekian dulu penelusuran kita kali ini, semoga ada manfaatnya ya.